Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Node, ngobrolin ide. Ya, tema podcast kali ini memang khusus disiapkan buat kita para calon ASN ya. Agak gimana? Temanya itu what we can do to make PU better and stronger di sebelah sini. Emang temanya agak keren sedikit sih. Hari ini kita pakai bahasa Inggris. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Kementerian PU menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat. Kembali bersama saya, Yusuf. Sini akan menjadi host. Dan hari ini seperti biasa ditemani sama empat teman-teman rekan-rekan saya yang akan sharing bersama kita. Ada Mas Nanda. Halo Mas Nanda. Halo, Bagaimana kabarnya? baik Mas. Ada Mas Zulfikar juga. Halo Mas Zulfikar. Ya mas, halo mas. Ada Mas Adin. Halo Mas Yusuf, kabar baik Mas. Ya, alhamdulillah. Sama ada Mbak Acis. Ya, Halo Mas, kabar baik. hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana peran kita sebagai calon ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperkuat institusi sekaligus berkontribusi pada pembangunan bangsa. Nah, harapannya sih melalui perbincangan ini kita bisa merefleksikan diri ya, apa sih yang bisa kita lakukan agar PU menjadi lebih baik, lebih kuat, dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Ini kayaknya bisa banyak basa-basi lagi. Ayo kita mulai ya, bahas kita kupas sedikit demi sedikit. Kita sharing pemikiran di sini sama-sama. Ngomongin tentang Kementerian PU ya, mungkin masih banyak yang belum tahu nih teman-teman yang nonton nantinya. Apa sih sebenarnya seberapa penting sih keberadaan Kementerian PU ini dalam eh, pembangunan bangsa ya? Gimana Mas? Ada Mas Zulfikar kali ya? Eh, Menurut Mas gimana Mas? Seberapa penting sih Kementerian PU ini untuk pembangunan bangsa? Ya kalau menurut saya PU ini memegang peran vital mas untuk pembangunan di Indonesia, terutama untuk yang skala nasional ya. Karena ibaratnya tulang punggung lah PU ini sebagai kementerian yang mengurusi tentang pembangunan mulai dari waduk, jalan tol, atau mungkin prasarana umum seperti itu mas. Ada ada tambahan dari Mas Nanda mungkin? Saya setuju sama pendapat yang mengatakan kalau Kementerian PU itu vital karena berperan dalam pembangunan yang umum seperti tadi dijelaskan, nasional sama ya infrastruktur lah untuk masyarakat. Ya, memang uh, kemudian namanya juga Kementerian Pekerjaan Umum gitu kan. Mungkin sadari atau nggak disadari memang kementerian ini mengurusi pembangunan dan infrastruktur ya teman-teman ya. Skalanya nasional gitu kan. Jalan-jalan nasional, jembatan, waduk itu salah satu contoh yang apa hasil dari pekerjaan dari di Kementerian Pekerjaan Umum. Ada tambahan mungkin dari Mbak Acis, Mbak. Ya, menurut saya PU bukan cuma untuk soal pembangunan ya, tapi juga meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kayak penyediaan perumahan, terus masalah sanitasi, air bersih. Itu kan langsung untuk masyarakat luasnya kan, bukan cuma untuk pembangunan. Ya, itu saja sih. Saya juga Ini setuju benar dengan banget. Nah, pendapatnya benar. Mas Zulfikar dan Alif. Iya benar banget sih. Memang ya pernyataannya nggak cuma apa pembangunan berbentuk fisik ya. Sanitasi juga air bersih juga termasuk yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pada intinya memang kita melihat ini kementerian ini ibarat mesin yang menggerakkan pembangunan nasional, Betul, betul. mesin utama. Tapi yang memang perlu kita ketahui ya, apalagi sekarang ya, kayaknya Kementerian Pekerjaan Umum juga punya tantangan-tantangan besar sih. Apalagi pembangunan itu kayaknya butuh kemampuan fiskal tersendiri gitu dari pemerintah gitu dari APBN. Nah, menurut teman-teman
apa saja tantangan terbesar yang dihadapi PU saat ini, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan publik gitu kan, dalam situasi yang sekarang. Mas Adin, kira-kira menurut Mas, apa aja Mas tantangan terbesar yang dihadapi PU saat ini? Iya Mas, untuk saat ini memang tantangan yang dihadapi kementerian kita ini memang agak dinamis ya. Tantangan terbesarnya menurut saya pribadi dari perspektif saya yang pertama menentukan skala kebutuhan infrastruktur Mas. Ini kan antara kebutuhan real dari masyarakat dan kepentingan politis, baik dari dapil-dapil Bapak Dewan ya atau program strategis dari Bapak Presiden. Untuk yang kedua adalah ini yang terbaru, efisiensi anggaran ini yang sangat signifikan. Seperti yang kita tahu kan Bapak Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres tentang efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Dan anggaran Kementerian PU termasuk yang paling besar terkena dampak pengurangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan anggaran Kementerian PU di periode sebelumnya di Presiden Bapak Joko Widodo. Kira-kira seperti itu Mas dari perspektif saya. Kerasa banget ya, efisiensi anggaran itu. Apalagi kita sebagai calon ASN PU itu masuk pas efisiensi anggaran. Mungkin kita nggak terlalu sadar sih, apa sih perbedaannya waktu zaman belum efisiensi sama sudah efisiensi. Mungkin senior-senior kita yang sudah ngerasain. Ada tambahan lagi Mas, dari Mas Zulfikar terkait tantangan yang kita hadapi nih, biar kita sadar sih sebagai calon ASN ke depannya itu apa saja sih yang bakal kita hadapi. Ya, kalau menurut saya tantangannya ini tentang pelayanan kita terhadap publik ya Mas. Kadang kita di sosmed itu sering kali nemu orang ngeluh lah. Oh ini kenapa jalannya kok rusak, kenapa kok berlubang. Tapi ternyata setelah dicek itu jalannya jalan kota bukan jalan nasional. Nah padahal itu kan tupoksinya dari Dinas PUPR. Jadi menurut saya masalahnya itu belum tersedia atau masyarakat belum tahu luas bagaimana menyampaikan keluhan atau komplain gitu agar agar tepat sasaran kepada pihak yang bertanggung jawab seperti itu. Wih, insight baru sih Mas. Dari segi pelayanan publik ternyata di sosial media banyak kita temuin ya Mas. Masyarakat itu belum tahu kayaknya Mas tupoksi dari Kementerian PU itu sampai batas mana, pemerintah daerah dan provinsi itu sampai batas mana. Mungkin ini bagus banget nih insight seperti ini ke depannya, mungkin kita nih sebagai calon ASN yang bakalan masuk gitu kan bisa juga ngebantu gitu menginformasikan di sosial media kita masing-masing gitu kan, hal-hal seperti itu, hal kecil seperti itu sangat penting banget sih, eh, buat masyarakat luas. Mas Andre gimana Mas, ada tambahan nggak Mas terkait tantangan terbesarnya dari PU ini? Saya mungkin menambahkan ya, menurut saya tantangannya itu ada di kesenjangan infrastruktur antar wilayah sih, kayak beberapa daerah apalagi yang terpencil gitu masih kurang merasakan dari dampak pembangunan gitu. Wah, kalau saya cermati dari pendapat teman-teman, kayaknya banyak banget ya masalah kita yang bakal kita hadapi ke depannya, dari kepentingan politis, efisiensi anggaran, terus pelayanan publik juga ya, kayaknya harus kita tingkatkan gitu biar masyarakat semakin sadar gitu. Dan yang terakhir itu ada kesenjangan infrastruktur wilayah yang memang itu sih dari atas ya, kita harus Pak yang bisa menentukan kepentingannya ya. Nah, kayaknya ini berkaitan dengan kepentingan kualitas juga sih, masalah kesenjangan infrastruktur wilayah itu. Ya semoga kita nanti bisa beri apa namanya tuh sebagai calon SN membantu ya menjawab tantangan-tantangan yang tadi kita sebutkan sedikit demi sedikit ya, sesuai dengan kemampuan dan tupoksi kita nanti ke depan. Nah, berkaitan hal itu juga berarti munculnya pertanyaan baru nih, sebagai ASN di lingkungan PU, apa sih peran yang bisa kita lakukan dalam memperkuat institusi dan menjawab tantangan-tantangan yang tadi kita bahas sih Mas. Kira-kira apa Mas? Mbak Acis bisa mungkin berikan perspektifnya peran kita sebagai ASN di lingkungan PU. Ya, menurut saya kita sebagai ASN
hanya bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik. Misalnya memberikan apa transparansi kan, apalagi PU ini kan sudah dipandang kayak apa ya, dicap jelek lah Iya kan, betul sih Mas. ter, terkait dengan korupsi itu pasti kan yang paling besar namanya PU gitu. Menurut saya kita sebagai ASN ya perlunya transparansi aja sih dengan masyarakat luas gitu, sama memberikan kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintahan daerahnya. Ya itu saja Informasi dari terkait saya. ya kita kan memang dekat banget ya sama proyek-proyek pembangunan. Mungkin stigma masyarakat juga, ah ini berapa nih ngabisin berapa anggaran gitu. Bener nggak nih anggaran segitu jadinya bangunan ini gitu. Hal seperti itu yang butuh transparansi ya Mbak ya. Salah satu contohnya. Iya betul Mas. Ada tambahan dari Mas Sadin kira-kira Mas. Kalau menurut Mas Sadin seperti apa? Untuk peran kita sendiri ya sebagai calon ASN untuk menghadapi tantangan-tantangan yang di pertanyaan tadi nomor 2, sebenarnya kita sebagai birokrat ya. Birokrat itu kan kita tugas utamanya sebenarnya bukan pengambil kebijakan, tapi pelaksana. Jadi kalau memang sudah diperintahkan ada perpres tentang efisiensi anggaran, kita melaksanakan saja. Contohnya ya seperti ini, kita apa namanya memanfaatkan media digital untuk pacar, terus untuk yang biasanya podcast mungkin di ruangan yang benar-benar apa namanya kita bertatap muka, tapi bisa dilaksanakan dengan Zoom atau pakai Teams. Nah, yang jadi peran-peran kita sebagai ASN, calon ASN sebagai birokrat melaksanakan apa-apa kebijakan yang sudah dibuat oleh pimpinan kita yang di atas. Gitu aja, Mas. Ya, setuju banget sih Mas. Walaupun kita mengalami efisiensi anggaran, tapi kita sebagai calon ASN jangan patah semangat, jangan kehilangan ide gitu ya untuk mencapai hal-hal baik eh, demi terwujudnya integritas dan profesionalitas kita dalam bekerja ya Mas ya. Nah, kalau inovasi-inovasi yang bisa kita lakuin ya biar PU ini lebih efektif dan efisien ya di zaman sekarang, itu apa aja sih yang bisa kita lakukan Mas Nanda ya? Saya ke Mas Nanda dulu ya, Mas Nanda. Apa ada inovasi-inovasi yang bisa kita lakuin ke depannya Mas? Inovasi itu bisa melalui pemanfaatan teknologi digital ya, seperti monitoring proyek, sistem informasi perencanaan yang transparan dan bisa diambil warga lah, bisa dilihat dan diawasi gitu. Kalau Mas Zulfikar, Ya, menurut saya inovasi bisa dari ini ya, Mas, material ya, Mas. Jadi kita bisa lebih peduli dengan lingkungan dengan mungkin material yang lebih dari bahan-bahan yang recycle seperti itu, Mas. Jadi kita bisa meminimalisir dampak dari pembangunan, jadi meminimalisir polusi seperti itu. oh maaf mati ternyata saya. Ya berarti memang zaman sekarang kita harus melek teknologi ya Mas. Kita bisa menggunakan untuk menjawab apa menyambung ya pendapat dari Mbak Aziz tadi ya, mengenai transparansi dalam pelayanan publik. Salah satu contohnya tadi disambung lagi sama Mas Nanda terkait penggunaan teknologi digital dalam monitoring proyek. Jadi transparansi itu belum terjadi ke depannya. Dan memang itu sangat benar sekali sih. Saya juga setuju sih sama pendapat Mas Nanda ya terkait hal itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Aziz sebagai inovasi yang bisa kita lakukan. Ya sama aja kayak Mas Nanda tadi, memanfaatkan digitalisasi dan smart infrastruktur. Jadi seperti sekarang kita ada aplikasi BIM ya, BIM untuk apa memantau proses perkembangan pembangunan gitu kan, perencanaan, semua kan pakai BIM ya sekarang. Menurut saya itu sih inovasi yang paling paling bermanfaat yang dipakai sekarang gitu. Ya, betul banget sih. Di tempat saya bekerja juga saya lihat proyeknya sudah dilakukan ya. Setiap proyek yang
ditayangkan itu juga sudah bisa dilihat oleh masyarakat luas lewat SPSE. Hal-hal seperti itu sebenarnya kita juga sudah menuju Kementerian PU yang semakin kuat dan makin baik sih tanpa kita sadari. Mungkin ke depannya bisa lebih inovasi lagi apakah bisa ditanamkan AI atau GIS lah. Semoga nanti makin lebih bagus lagi teknologi yang ada di Kementerian PU ini. Betul, betul, Nah, itu betul. kan dari sisi efektif efisiensi dari sisi teknologi dan material ya. Kalau dari kerjasama dengan masyarakat dan pihak lain yang tadi kan kita ada bahas masalah kolaborasi nih. Menurut teman-teman, bagaimana sih cara kementerian kita ini bisa memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan pihak lain gitu untuk membangun Indonesia yang lebih baik? Mungkin dari Mas Adin ya, Mas. Ke Mas Adin dulu ada pendapat. Iya Mas, untuk mewujudkan visi misi dari kementerian kita kan kita nggak bisa berjalan sendiri ya Mas ya. Kita harus bekerja sama Betul, dengan Mas. pihak lain. Nah, dalam hal ini juga ada pesan dari Bapak Presiden untuk bagaimana caranya perekonomian Indonesia bisa meningkat. Nah, itu juga sudah termaktub di apa namanya PU 608 itu ya. Jadi menurut saya kerjasama itu bisa ditingkatkan lewat program padat karya Mas yang benar-benar melibatkan masyarakat dalam pekerjaan proyek-proyek seperti jalan-jalan ataupun irigasi. Terus itu juga bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk riset dan kemitraan dengan sektor swasta agar pembangunan lebih cepat, tepat dan berkelanjutan. Ya, seperti kita tahu untuk sekarang ini untuk sumber dana dari infrastruktur ini kan sudah diarahkan untuk gimana caranya bisa KBPU ya, jadi kerjasama dengan badan usaha. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Kita ke Mas Zulfikar kali. Gimana Mas? Menurut Mas seperti apa? Ya, kebetulan saya di BCKW ya, Mas. Jadi salah satu tupoksinya itu tidak hanya mempersiapkan infrastruktur, tapi mempersiapkan tenaga kerja konstruksinya, Mas. Jadi di kantor saya ini sering kerjasama dengan kampus atau dengan pemerintah daerah ya, Dinas PUPR, tentang mempersiapkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jadi kita mendengarkan aspirasi mereka lah. Oh, kita butuhnya TKK di bidang sipil atau di arsitektur seperti itu, Mas. Jadi kita tidak hanya mempersiapkan infrastrukturnya saja, tapi mempersiapkan sumber daya manusianya juga. Nah, kalau dari Mas Anda, Mas, seperti apa, Mas? Kerjasama itu dapat diperkuat dengan melibatkan masyarakat secara langsung ya dari tahap perencanaannya supaya proyek yang dibangun itu benar-benar menjawab kebutuhan dari warga itu sendiri. Ya, kalau dari pendapat-pendapat teman-teman sekalian, berarti kita bisa lihat. Nah, yang pertama kita bisa melihat kebutuhan masyarakat dulu ya, seperti kata Mas Anda gitu. Jadi benar-benar proyek yang akan kita jalankan itu memang hal yang dibutuhkan oleh masyarakat luas gitu, masyarakat umum. Dan untungnya juga pemerintah, seperti kata Mas Adin, sudah uh, secara aturan juga sudah mengarahkan untuk KBBU dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar kita yang diharapkan bisa bekerja sama ya dengan berusaha. Dan ternyata juga di Kementerian PU tidak cuma infrastruktur nih yang dipikirkan, gitu. Tenaga kerja juga seperti kata Mas Fikar, akademisi dan lain sebagainya, swasta juga dianggap penting lah oleh pemerintah dan secara tidak langsung sebenarnya Kementerian PU ini memang selalu mendorong kerjasama kolaborasi dengan masyarakat, akademisi, swasta dan pemerintah daerah itu selalu ya kita terapkan ya seperti itu. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus tidak bisa bergerak sendiri untuk menjadi kuat. Nah, harapannya dengan partisipasi publik juga program bangun bisa lebih tepat sasaran dan membawa manfaat nyata. Mungkin terakhir ya, kita sudah berapa menit sih ini? Dari tadi ngobrolin banyak hal ya terkait tantangan, eh, lalu peran kita sebagai ASN, dan posisi Kementerian PU seperti apa juga di saat-saat
transformasi saat sekarang gitu. Saya mau nanya ke hal yang lebih pribadi ya buat penutup ya. Secara pribadi, apa komitmen teman-teman nih untuk mendukung UNPU menjadi lebih baik dan lebih kuat ke depannya? Mungkin dari Mbak Acis dulu ya. Kalau dari saya sendiri, menjaga integritas, Mas. Jadi ASN menjadi pekerja yang jujur, transparansi, kembali lagi tadi ya, dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang sehingga setiap pekerjaan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Kalau dari Mas Zulfikar, Ya, kalau menurut saya sih lebih memperhatikan SOP pekerjaan ya Mas ya. Kadang kita bekerja ya yang mungkin belum maksimal. Jadi mungkin ada beberapa step yang masih kurang lah. Jadi menurut saya yang bisa ditingkatkan itu adalah lebih memperhatikan SOP dalam melaksanakan proyek atau kegiatan. oke. Mas Adin, Ya Mas, karena ini kita, menurut saya karena kita bekerja di instansi pemerintahan dan segala sesuatunya sudah dipikirkan kebijakannya, kalau saya berpedoman dengan core value berakhlak tadi Mas. Jadi untuk pedoman saya bekerja di instansi ini. Gitu Mas. Terima kasih. siap Mas Adin. Mas Nanda, uh, narasumber terakhir kita. Kalau komitmen pribadi saya sih untuk menjaga integritas ya, sama kerjanya profesional, sama berinovasi sesuai kapasitas yang dimiliki. Oke, nah kalau saya pribadi juga mau ikutin nih, ikut-ikutan komitmen pribadi. Kalau saya sih ngambilnya pendapat teman-teman sekalian ya, berarti saya juga kepengen gitu. Kita berkomitmen untuk menjaga integritas, jujur, lebih memperhatikan SOP di mana tempat kita bekerja. Dan jangan lupa hal yang paling penting yaitu kita memegang teguh core value berakhlak yang selama ini kita pelajari, kerja profesional. Dan saya mau menambahkan paling saya ingat banget kata-kata pembina kita waktu Pacar 17 kemarin. Penutup kata beliau itu sebaik-baiknya pengawas itu Tuhan ya. Nah, jadi kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita selalu diawasi dengan Tuhan kita. Nah, insya Allah kita bakal tetap kerja secara benar dan jujur. Nah, ada tambahan lagi, teman-teman? Sebenarnya Nggak cukup ya ada, Mas. Mas. Cukup ya. Ya ngobrol banyak gitu Mas. Oke, Mas. Udah Ngobrol banyak sih. Betul. Nah, waktunya coffee break sebenarnya nih kayaknya. iya betul. Sebenarnya sih masih mau ngobrol banyak ya, cuman Zoom kita ternyata nggak pro gitu. Jadi terbatas waktu juga. Nah, mungkin teman-teman demikian sih diskusi kita, obrolan kita hari ini, obrolan ide-ide kita hari ini ya cukup sampai situ saja untuk menjawab apa sih yang bisa kita lakukan, what we can do to make PU better and stronger. Dari obrolan ini kita belajar sebagai calon ASN, tugas kita bukan hanya membantu pembangunan secara infrastruktur fisik ya, tapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan berakhlak ya di setiap kita melakukan pekerjaan kita nanti. Nah, semoga podcast ini bisa memberi inspirasi ya eh, bagi kita sendiri dan bagi orang banyak untuk terus berkomitmen membangun negeri. Terima kasih teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Mas. dan Mas Yusuf. Teman. Terima kasih.